Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hammalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkurli wa liwalidayka ila yaumil masir. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para alim ulama, para orang-orang tua saya, guru-guru saya, tokoh masyarakat, pengurus masjid Istiqomah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, remaja, dan anak-anak yang insya Allah kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali kita memperbaharui rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai malam yang keberapa, Bu? Malam yang ke-13 kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Insya Allah kita akan melaksanakan sholat tarawih malam yang ke-13 pada malam hari ini. Itu artinya kita sudah 12 hari berpuasa. 12 hari berpuasa artinya kita sudah 12 hari membakar dosa-dosa yang ada pada diri kita. Nah, maka saya melihat pada malam hari ini Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, karena sudah 12 hari dosanya dibakar, wajahnya sudah mulai bersih-bersih dan bercahaya. Saya lihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tinggal pembuktian lagi, Pak. Tinggal berapa hari lagi? 16 hari lagi, 17 hari lagi. Nah, ini masjid nampaknya kalau kita pelajari melalui sejarah Ramadan-Ramadan sebelumnya, Bapak dan Ibu, biasanya orang semangat ibadahnya kalau di dalam bulan Ramadan, kalau di awal-awal itu masjid musola penuh. Kalau 10 hari yang kedua, itu mulai agak kendor semangatnya beribadah di masjid musola sedikit. Apalagi kalau Ramadan semakin ke penghujung, 10 hari terakhir Ramadan yang tinggal. Mungkin yang kemarin, apalagi THR dah keluar besok, nah itu tak ada lagi. Kalau dah keluar THR besok, Bapak dan Ibu yang mungkin selama ini masih nahan-nahan untuk pergi ke apa tuh yang terbaru sekarang, Transmart. Mungkin yang masih nahan-nahan kemarin, besok kalau udah tua terakhir kita buktikan mana yang paling ramai, masjid atau mall, atau yang namanya Transmart itu. Kita buktikan. Disinilah Allah akan membuktikan keimanan kita di dalam bulan Ramadan. Dan selanjutnya selawat berangkaikan doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini dalam waktu yang kurang lebih 15 menit, insyaallah paling lama 20 menit, kita akan uraikan kajian singkat yang diberi judul dengan berbakti kepada kedua orang tua. Berterima kasih kepada kedua orang tua. Kalau dalam istilah birrul walidain, berbakti, berterima kasih kepada kedua orang tua. Tentu kita lihat dulu Bapak dan Ibu, siapakah orang tua itu?
Tetapi lebih dalam lagi, bagi kita yang hidup, bagi kita yang ada pada hari ini, pasti walaupun kita sudah tua, walaupun kita sudah menjadi orang tua pada hari ini, yang pada hakikatnya kita pasti seorang anak. Betul nggak Bu? Walaupun kita sudah dewasa, sudah tua, sudah punya anak, sudah punya menantu, sudah punya cucu, pada hakikatnya kita adalah sebagai seorang anak yang dulunya tidak ada, dilahirkan oleh orang tua kita, dikandung oleh orang tua kita, dilahirkan, dibesarkan sehingga kita dewasa, maka jadilah kita seperti saat sekarang ini. Maka kalau kita kaji melalui ayat Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, di awal tadi saya membacakan sebuah firman Allah yang terdapat di dalam surat Luqman ayat yang ke-14. Luqman ayat yang ke-14. Kata Allah, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya, yang mana orang tua itu sudah mengandung dalam keadaan lemah, bertambah lemah, susah di atas kesusahan. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada yang perlu kita garis bawahi di dalam firman Allah ini, Bapak dan Ibu. Ada di sini sebuah pekerjaan yang paling berat, yang mana pekerjaan itu takkan bisa dilakukan oleh laki-laki. Oh, ada orang kuat yang dia bekerja, kalau Bapak Ibu pulang ke Sumbar, pergi ke Sumbar, lihat di sebelah kanan itu, di sebelum Pangkalan sana ada orang menaki batu. Nah, itu pekerjaan yang berat. Ada pekerja di pasar, tukang angkat tomat, cabai dan lain-lain sebagainya. Badan besar, kuat. Tetapi ada satu pekerjaan yang lebih kuat daripada itu. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengandung dalam keadaan lemah, bertambah lemah, susah di atas susah. Artinya tidak ada pekerjaan yang lebih berat daripada mengandung. Itu untuk ibu kita. Ini adalah hasil kerjasama yang baik antara orang tua kita, sehingga ibu kita mengandung, lahirlah kita. Lebih kurang 9 bulan beliau mengandung, kita dilahirkan ke dunia dalam keadaan berdarah-darah antara hidup dan mati. Beliau perjuangkan demi lahir anaknya tercinta. Maka dari itu kata Allah Subhanahu wa taala, dengan perjuangan yang begitu berat, Allah sampaikan kepada kita, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, bersyukurlah kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya tempat bersyukur bagi kita seorang anak ada dua. Yang pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan kita, yang sudah memberikan kita nikmat, yang sudah memberikan kita segala-galanya, yang bisa kita nikmati sampai detik ini juga. Kita syukuri. Syukur kepada Allah tentu dalam bentuk lisan, alhamdulillah, dalam bentuk perbuatan kita lakukan perbuatan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kita kepada Allah, kita tinggalkan semua larangan yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersyukur kepada kedua orang tua, kita ingat lagi jasa-jasanya tadi. Begitu beratnya perjuangan daripada orang tua untuk melahirkan kita, maka bersyukurlah kepadanya, berterima kasihlah kepadanya. Karena yang dua ini sangat dekat ikatannya antara Allah. Bahkan apabila Allah itu redha, itu dikaitkan dengan redhonya orang tua.
segala sesuatu, baik itu doa, pekerjaan kita, kalau seandainya orang tua kita redho kepada kita, tentunya Allah juga akan ikut redho dengan perbuatan kita itu. Begitu juga sebaliknya, kalau Allah redho, orang tua kita redho, maka pekerjaan kita itu akan terasa tentramnya kita melakukannya. Berterima kasih. Jadi kalau hari ini kita lihat banyak orang yang tak mau berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Bagaimana dia tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya apabila ada orang, kita lihat mulai dari awal tadi, mengandung ibunya, ayahnya susah, ibunya susah. Tatkala dia dilahirkan antara hidup dan mati bapak dan ibu, dia dibesarkan, dia disekolahkan sehingga dia bergelar sarjana, sehingga dia berhasil bisa membuat rumah bertingkat-tingkat, bisa mencari duit yang banyak, bisa membeli mobil yang mewah. Tatkala dia besar berhasil, orang tuanya masih hidup, rupanya orang tuanya diantar ke panti jompo. Nah, ini berarti seorang anak yang tak ingin redonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia kecil, dikandung oleh ibunya, dilahirkan oleh ibunya, dirawat oleh orang tuanya, sampai dia di sekolah dan dia berhasil. Tatkala orang tuanya tua, renta, tapi diantarnya ke panti jompo dengan alasan sibuk, dengan alasan banyak pekerjaan, dengan alasan orang tua nyinyi, panik merawatnya, buang air itu sebentar, kumuah. Kalau ada kita yang punya alasan seperti ini sebagai seorang anak, kita sudah berhasil, kita sudah dewasa, berarti kita salah satu ciri orang yang tidak mau berterima kasih, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Banyak caranya. Cara kita berbakti kepada kedua orang tua itu, yang pertama, kalau seandainya orang tua kita itu masih hidup, berarti banyak kesempatan kita untuk berbakti bapak dan ibu. Oh, bagi kita, bagi seorang anak, jangankan melawan, jangankan membentak, saja, fala taqul lahum uff, kata Allah. Setidaknya bagi kita seorang anak, ditekankan kepada kita bapak dan ibu, janganlah sampai mengucapkan cis, atau melawan kepada kedua orang tua kita. Contoh, ada anak, orang tuanya buat sampah di dapur, rupanya garam kurang, dipanggil anaknya, nak, tolong mak belikan garam ke kedai. Amakku, sebentar aku baru minta tolong, inilah minta tolong lebih, tidak boleh. Jangankan berkata seperti itu, fala taqul lahum uff, katakan cis saja tak boleh. Apalagi sampai kita menyakiti hatinya dengan perkataan-perkataan yang membuat hatinya tersinggung, sehingga bersedih hati kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita sedih gara-gara kita sempat terucap di bibirnya ini doa, maka doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bapak dan ibu. Ini bagi adik-adik ustaz, bagi anak-anak, ini harus menjadi perhatian. Banyak terjadi anak yang disuruh oleh orang tuanya, dia tak mau melawan, mendongkol. Ini tak bagus, ini tak boleh. Bahkan ada anak yang pada saat sekarang ini dia tak tahu diri bapak dan ibu. Apa tak tahu diri? Kemampuan orang tuanya hanya 9, keinginannya 20. Contoh, orang tuanya pekerjaannya hanya biasa-biasa, gaji cuma 2,5 juta per bulan, yang akan dihidupi anaknya ada 3 orang, rumah kontrak, yang diminta CPR. Akibat pergaulan yang diminta HP Android yang harganya 7 juta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini anak yang tak melihat bagaimana keadaan, tak mau memperhatikan bagaimana keadaan keluarga orang tuanya. Banyak
terjadi, bahkan tidak sedikit kasus yang terjadi bapak dan ibu, anak yang tak mau berterima kasih, tak mau melihat keadaan orang tuanya. Gara-gara permintaannya tidak dikabulkan oleh orang tuanya, ada yang sampai mengeluarkan kata-kata yang tak mengenakan dan tak sepantasnya disampaikan kepada orang tua. Tak cuma itu, ada anak yang berani menyakiti fisik ibunya, fisik ayahnya. Bahkan ada seorang anak gara-gara permintaannya tak dikabulkan oleh orang tuanya karena terpengaruh oleh teman, terpengaruh oleh budaya yang serba berkembang, ada yang bahkan berani membunuh kedua orang tuanya. Innalillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah, na'udzubillahi min zalik. Berarti anak yang seperti ini anak yang tak mau perhatikan, tak mau berterima kasih kepada kedua orang tua. Nah, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tua kita masih hidup, banyak kesempatan bagi kita berbakti kepadanya, menolongnya. Kalau dia dah tua, kalau ketika kecil kita yang dirawat, ketika dia sudah renta, sudah tua, maka kita yang harus merawatnya. Kalau kita masih bertemu dengan orang tua kita, karena itulah kesempatan besar kita untuk mengabdi, untuk berbakti. Karena hidup ini ibaratkan sepak bola Bapak dan Ibu. Sepak bola, kalau kita main sepak bola 1-0 main kalah Pak, pasti ada satu tim yang kalah. Tapi main itu akan imbang dia apabila satu sama. Begitu pula lah kita hidup sebagai anak, sebagai orang tua. Tatkala kita kecil, orang tua lah yang merawat kita. Tapi tatkala kita dewasa, orang tua kita tua, maka kita lah yang balas jasa, yang harus merawatnya. Sesungguhnya orang tua itu tak akan mau mengharapkan harta, tak akan mau mengharapkan uang yang ada pada anaknya. Tetapi tatkala orang tua kita tua, yang sangat diharapkan oleh anaknya adalah kasih sayang daripada anak yang dia lahirkan tadi. Kasih sayang Pak, bukan uang. Tidak minta dia minta, kalau dah 70 umur orang tua kita, tidak akan minta dia mobil sedan berkilat yang harganya 200 juta walaupun anaknya kaya raya, walaupun anaknya menjadi seorang gubernur, walaupun anaknya menjadi seorang pejabat. Kalau orang tua kita dah tua, dia tak akan minta mobil yang bagus, tak akan minta rumah yang mewah yang bertingkat-tingkat. Yang diinginkan oleh orang tua kita adalah kasih sayang daripada anaknya. Dan ini harus menjadi perhatian bagi kita yang masih hidup. Maka jangan katakan tidak ada kesempatan, jangan katakan tidak ada waktu, jangan katakan kita sibuk untuk meluangkan waktu untuk kedua orang tua kita. Kalau seandainya dia sudah tiada, bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua? Salah satunya adalah dengan cara selalu mendoakannya, berziarah ke kuburannya, membersihkan kuburannya, titipkan infak, titipkan wakaf, tahlil, doakan, niatkan sampai kepada kedua orang tua kita. Dan inilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini pas insyaallah 8:30. Sini berapa sholat tarawih Bapak dan Ibu? 8. Sama tempat-tempat yang lain, hanya satu di Pekanbaru ini yang sampai 20 atau 23 sampai witir. Nah, inilah yang dapat kita sampaikan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian bagi kita sama-sama, terlebih-lebih bagi diri kita sebagai seorang anak. Maka perhatikanlah orang tua kita. Yang anak-anak, jangan sampai kita melawan kepada kedua orang tua kita. Kalau seandainya orang tua kita minta tolong, maka dengarkanlah, maka patuhilah apapun perintahnya. Jangan sesekali kita mengucapkan apalagi melawan kepada kedua orang tua kita. Kalau seandainya sudah tiada, maka senantiasa kitalah yang akan mendoakannya. Sesungguhnya doa dari anak yang soleh akan melapangkan jalan orang tua kita
kita menuju ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Berbanyak maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.